Hai, welcome to my channel. Don't forget to like, subscribe, and share your comment. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat kelas 6? Ketemu lagi dengan Bu Restia, guru kelas 6 SDN Galur 01. Tematik terpadu kelas 6, tema 5 wirausaha, subtema 3, ayo belajar berwirausaha. Steve Jobs pernah mengatakan, "Saya percaya bahwa hampir setengah hal yang membedakan pengusaha sukses dengan mereka yang tidak sukses hanyalah ketekunan." Muatan ilmu pengetahuan sosial. Hari ini kita akan belajar menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Menyajikan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Sebelum memulai belajar, jangan lupa sarapan pagi, tadarus, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitarmu. Anak-anakku kelas 6 yang hebat, ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Salah satu tujuan ASEAN yaitu untuk meningkatkan taraf hidup penduduk negara-negara anggota ASEAN. Salah satu caranya dengan memberlakukan pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada tahun 1997. Kemudian disepakati pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA atau ASEAN Economic Community pada tahun 2015 agar daya saing negara-negara ASEAN meningkat serta untuk menarik investasi asing. Penanaman modal dari pihak asing di wilayah Asia Tenggara sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN menimbulkan arus bebas barang, arus bebas jasa, arus bebas investasi, arus bebas tenaga kerja terampil, dan arus bebas modal antar negara anggota ASEAN. Tujuan masyarakat ekonomi ASEAN: 1. Menciptakan pasar tunggal untuk seluruh masyarakat ASEAN dengan bebas keluar masuknya barang, bebas bea cukai, bebas pajak, modal, dan investasi. 2. Menjadikan ASEAN kawasan berdaya saing ekonomi tinggi yang ditandai bertambah kuatnya peraturan dalam bidang ekonomi seperti perlindungan konsumen, haki, perpajakan, dan lain-lain. 3. Pemberdayaan ekonomi dalam kawasan ASEAN, khususnya pada sasaran utama yakni revitalisasi usaha kecil menengah atau UKM. 4. Mengintegrasikan ekonomi kawasan ASEAN dengan ekonomi global yang bermaksud meningkatkan peran ASEAN dalam kompetisi ekonomi dengan dunia internasional. Pengaruh masyarakat ekonomi ASEAN terhadap Indonesia. 1. Menarik investor asing ke Indonesia dan investor Indonesia dapat berinvestasi tanpa ada batasan antar negara anggota ASEAN. 2. Peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia akan semakin terbuka. 3. Tenaga kerja Indonesia memiliki peluang yang lebih besar untuk bekerja di negara-negara anggota ASEAN lainnya. 4. Menambah devisa negara melalui bea masuk dan bea lain atas ekspor dan impor. 5. Mendorong peningkatan kualitas produk barang maupun jasa. Dengan adanya pengaruh masyarakat ekonomi ASEAN tersebut, menandakan bahwa kualitas produk dan sumber daya manusia Indonesia harus terus ditingkatkan agar mampu berpartisipasi bersama tenaga kerja asing. Partisipasi seluruh anggota masyarakat sangat diperlukan dalam menghadapi MEA, mulai dari pelaku usaha, tenaga kerja Indonesia, hingga pelajar seperti kalian. Pelaku usaha harus lebih kreatif dalam meningkatkan kualitas produk, meningkatkan kemampuan dalam memasarkan produk, dan belajar bahasa asing. Bagi pelajar seperti kalian, perlu mempersiapkan diri dengan cara belajar yang rajin, bersifat kritis, kreatif, meningkatkan skill individu agar dapat bersaing dengan lulusan negara ASEAN lainnya.
Upaya pemerintah dalam mempersiapkan tenaga kerja profesional. 1. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberlakukan wajib belajar 12 tahun. 2. Meningkatkan kualitas para pengajar dengan memberi sertifikasi. 3. Menyusun kurikulum pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan berkualitas sesuai dengan syarat-syarat kerja. 4. Mendirikan tenaga pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat seperti balai latihan kerja atau lembaga-lembaga yang berdiri di lingkungan masyarakat seperti PKK dan Karang Taruna. Ayo berlatih. Kerjakan soal-soal berikut. Ibu memiliki 5 buah soal yang harus kalian kerjakan. Jangan lupa tulis soalnya dan kerjakan dalam buku tulis tematikmu ya. Alhamdulillah, materi ilmu pengetahuan sosial hari ini telah selesai. Jangan lupa mengucapkan hamdalah atas ilmu yang kalian peroleh hari ini. Kerjakan tugas dengan baik, minta bantuan ayah atau ibu dan bapak ibu guru jika mengalami kesulitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Review tugas hari ini. Kerjakan Ayo Berlatih pada slide 10 pada buku tulis tematikmu. Jika sudah selesai, kirimkan foto hasil tugasmu kepada bapak ibu guru melalui aplikasi WhatsApp ya. Selamat mengerjakan anak-anakku yang hebat. Dah.